Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tujuan pemajuan kebudayaan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, kebudayaan nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sanusi Pane menyatakan bahwa kebudayaan nasional di Indonesia sebagai kebudayaan timur harus mengutamakan unsur kerohanian, perasaan, serta gotong royong. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak dari kebudayaan daerah. Berkaitan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tersebut, Konjaraningrat memberikan pandangannya mengenai persyaratan yang harus kebudayaan daerah miliki untuk menjadi suatu kebudayaan nasional. Syarat-syarat tersebut ialah 1. Memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan tersebut. 2. Memunculkan rasa bangga terhadap suku asal kebudayaan itu dan rakyat Indonesia. 3. Bermutu tinggi agar dapat memperkaya derajat dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Di tengah-tengah dinamika perkembangan dunia, bangsa Indonesia harus mampu memajukan kebudayaan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan. Terdapat beberapa asas atau prinsip dasar dalam memajukan kebudayaan nasional. Prinsipnya ialah materinya banyak. Prinsip tersebut ialah 1. Toleransi, yakni sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Keberagaman, yakni mengakui dan memelihara perbedaan suku, ras, dan agama. 3. Kelokalan, yakni memperhatikan kondisi geografis, budaya setempat, dan kearifan lokal. 4. Lantas wilayah, yakni memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh administrasi. Dan selanjutnya tujuan pemajuan kebudayaan nasional yang akan dibawakan oleh rekan kami Alam. Tujuan kemajuan kebudayaan nasional. Kemajuan kebudayaan nasional itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memperkaya keberagaman budaya. 2. Mempertangguh jati diri bangsa. 3. Membanggakan nilai luhur budaya bangsa. 4. Melestarikan warisan budaya bangsa. 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 6. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Meningkatkan citra bangsa. 8. Menjadi haluan pembangunan nasional. 9. Mewujudkan masyarakat madani. 10. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah kita mengetahui asas serta tujuan dari pemajuan kebudayaan nasional, berikut adalah dalam hal apa saja kemajuan kebudayaan itu perlu dilakukan. 1. Perlindungan kebudayaan, yakni dengan penyelamatan pemeliharaan adat istiadat, yakni kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan melakukan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, seperti cara penyelesaian masalah dan tata kelola lingkungan. Etos, yakni tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai tertentu yang dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Contohnya upacara perkawinan, kelahiran, dan upacara kematian. Pengetahuan tradisional seperti busana tradisional, jamu, makanan, minuman tradisional, serta kerajinan tradisional. Teknologi tradisional seperti arsitektur, sistem irigasi, serta perkakas pengelolaan sawah. Seni seperti seni rupa, sastra, musik, film, dan seni pertunjukan. Bahasa, yakni bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dibawakan warisan kaya itu. 3. Bermutu tinggi agar dapat memperkaya khazanah derajat dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Di tengah-tengah dinamika perkembangan dunia, bangsa Indonesia harus mampu memajukan kebudayaan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Terdapat beberapa asas atau prinsip dasar dalam memajukan kebudayaan nasional. Prinsip-prinsip tersebut ialah
1. Toleransi, yakni sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Keberagaman, yakni mengakui dan memelihara perbedaan suku, ras, dan agama. 3. Kelokalan, yakni memperhatikan kondisi geografis, budaya setempat, dan kearifan lokal. 4. Lintas wilayah, yakni memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif. 5. Partisipatif, yakni melibatkan peran aktif semua orang, baik langsung maupun tidak langsung. 6. Manfaat, yakni berorientasi pada memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. 7. Berkelanjutan, yakni dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, dan terencana. 8. Kebebasan berekspresi, yakni menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya. 9. Keterpaduan, yakni dilaksanakannya dengan terkoordinasi lintas sektor, wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. 10. Kesederajatan, yakni menjamin kedudukan yang sama di dalam masyarakat. 11. Gotong royong, yakni dilaksanakan dengan semangat kerjasama. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok C. Apabila Ibu ada pertanyaan, supaya tidak stres dulu, coba kalian buat satu gerakan seberapa menit ya? 1 menit gerakan menari bukan gembira. nggak pada nari, Bu. Kenapa saya katakan demikian? Kan bicara tentang budaya nih. Budaya bagaimana tadi? Budaya, tujuan pembudayaan. Tujuan pembudayaan. Nah, salah satunya kan mewariskan tadi kan. Momen ini sebelum Ibu bertanya, langkah baiknya coba ciptakan dulu 1 menit gerakan menari adalah kebudayaan yang dilakukan pembiasaan di daerah kita ini. Coba. 1 menit. Tari apa, Bu? Tari apa 1 menit di daerah kita ini? Apa tariannya? Tari daerah. Iya. Apa namanya? Bisa Japin? Apa yang bisa? Tari persembahan bisa? 1 menit? Kacang kuning? Yang Aceh kita. Budaya lokal yang Ibu minta. Berarti budaya lokal ya tempatan dong. Tempatan. Apa aja yang ada di sini? Bisa Japin, bisa kacang kuning, bisa tari persembahan. Pokoknya 1 menit lah. Apa tujuan Ibu meminta itu? Selain gembira dulu ya kita, baru Ibu membuat pembiasaan. Satu orang aja instruktur. Jadi Kau lah. Alam Melayu. Melayu. Sebenarnya enggak padat sebenarnya. Lagi malas gerak sebenarnya. Lancang ada 1 menit. Ikuti gerakan ansor ya. Boleh? ansor. Di story Ibu ada dilihat. Udah lewat ya. Bisa tuh, itu untuk Gerakan ansor. Gerakan ansor. Harus gerakan ansor. Iya, sederhana loh. Coba kirim ke Siska, Bu. Iya, bersiskan nanti.
Ya, beri aplaus dulu. Nah, berdiri, silakan dulu lagi, kembali berdiri. Iya. Baru ibu masuk perkenalkan. Iya, dari tarian yang ibu mintakan tadi kepada kelompok C ini, coba berikan dulu sedikit aja kesimpulan pada boleh belajar sendiri. Kesimpulan dari kami. Alhamdulillah. Kesimpulan maksudnya lagunya atau gimana? Semuanya. Katakan itu kebiasaan akumulasi dari budaya nasional, budaya daerah, tempatan, ya, dilakukan kebiasaan untuk dilestarikan, untuk lucu, saling menghargai. Ya, kan? Nah, sekarang ibu sudah berikan satu contoh tadi, semua tarian lokal, sudah kalian lihat pakaiannya, gerakannya, musiknya, dan apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari yang ditonton video dan kalian gerakan tadi. Ya, silakan. Kesimpulannya kami selama ini tahu tari lancang kuning tapi nggak tahu gerakannya. Setelah kami mengikuti gerakannya kami bisa tahu gerakan lancang kuning itu seperti itu. Anda tahu lancang kuning itu apa? Tari persembahan enggak. Sebenarnya boleh juga sih, tapi dulu sebelum berlayar, Iya. Selalu kalau mau ke laut, mereka menarik buat satu atraksi yang indah supaya direstui untuk pergi berlayar, selamat berjalan, selamat berlayar, membawa hasil yang bagus. Dan memang lancang kuning itu adalah satu kapal yang sangat bagus dan berhasil kita kemana-mana. Maka tradisi. Namanya sampah waduh. Caranya mirip. Ada gerakan yang diatur. Tari gerakan yang diatur itu mencerminkan masyarakatnya yang tertib di situ. Ada tradisi. Ada agama yang melekat. Tidak boleh kita untuk mewujudkan budaya orang lain di sisi siapa sini suku Melayu? Alam ya. Nah, ibu mau bertanya kepada Alam. Coba berikan kepada ibu pembiasaan apa yang dilakukan orang tua Anda supaya budaya Melayu yang Anda supaya terlestarikan budaya Melayu Anda di keluarga. Apa yang ibu Anda lakukan? Ibu ayah. Adakah ibu dan ayah menanamkan nilai-nilai kebudayaan suku Melayu di dalam keluarga Anda? Apa itu cerita? Seperti bahasa, Betul. Ya, betul. Terus tadi ada 3 itu ya. Bagaimana pembiasaan itu yang turun-temurun dilestarikan. Mulai dari kelahiran. Terus lanjutkan. Pernikahan. Lanjutkan. Iya. Perlu nggak itu? Jangan hilang identitas karena sesuatu bentuk ya. Kamu suku apa? Suku Nias. Apa pembiasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu Anda untuk mempertahankan budaya Anda yang harus berasimilasi terhadap budaya tempatan? Apa yang dilakukan ayah dan ibu? Memperkenalkan Pada kalian ya. Terus bagaimana dengan budaya-budaya yang kalian suatu tempat itu tinggal di mana? Pangkalan. Nah, kan budaya Pangkalan. Bagaimana orang tua Anda memberitahu kepada Anda tentang budaya-budaya tempatan ini? menjaga
sikap terus saling menghormati bahwa keberagaman budaya itu indah atau bagaimana? Indah, apalagi kalau tari persembahan itu saya suka sekali tari persembahan. Rasa sakralnya di situ saat memegang tepak, sakral sekali. Terus pelan ya kan, sampai kepada orang yang dihormati, mengambil beberapa isi tepak ya. Nah, menurut pendapat Anda, apakah perlu dilestarikan tarian persembahan itu di sekolah kita ini? Dan kenapa? Agar yang lain tahu. Terus Tanah air. tanah air dan keberagamannya. Sabri hapus dulu. Nah, sekarang ini gimana pembudayaan kalian di pakaiannya? Cocok nggak? Cocok. Cocok sepatu apa sendal pergi sekolah? Iya, kebudayaannya ada lupa sedikit ya. Kalau yang ini kebudayaannya udah bagus dari atas ke bawah. Oke lah, itu refleksi diri. Bagaimana pendapat kalian hari ini? Diskusi sama ibu Puas Bu, karena bisa langsung ke sumbernya. sumbernya. Kamu gimana? Sama kamu? Senang atau tak senang? Senang ya. Nah, itu juga pembudayaan di sekolah ini Pak. Kalau disuruh Pak Andi, kesiswaan rambutnya dirapikan. Kalau pakaian bagus. Cuma alas kakinya sepatu. Ya, supaya tertib. Turunkan tangannya. Biar pembiasaan. Ibu aja tenang aja gini dari tadi. Ya. Itu tujuannya Ibu buat. Layaknya seperti lancang kuning itu. Gerakan dia 1 kali 4 ke kanan. Selalu dimulai ke kanan loh. Coba tengok nanti. Ke kanan dimulai. Baru ke kiri. Artinya langkah kejujuran selalu kita utamakan dulu. Nanti akan mengikuti gerakan berikutnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu bagus kita kembangkan dan dilestarikannya. Iya Bu. Sambil juga budaya orang tuamu kembangkan, budaya ibumu kembangkan. Karena nggak sama semua nih, ayah ibunya belum tentu satu suku. Ya, jangan karena ibunya suku itu, nggak usah lah, hanya ibunya. Suku ayah aja dikembangkan. Gimana prinsip Anda itu? Setuju. Suku ayahnya aja yang dikembangkan. Nah, ya. Bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya keduanya. Keduanya. Dia apa? Seimbang atau tinggi rendah atau gimana? Seimbang, yakin? Yakin ya, awas ya. Kalau bohong ya, nggak boleh ya. Kalau keseimbangan ini sekarang kalian buat seperti ini bagus. Artinya kalian bisa adil. Adil itu sulit. Sulit nggak? Bentar lagi dengan si Delia. Jangan budayakan bertengkar karena satu prinsip yang tidak enak. Nah, kalau laki-laki biasa ketimuran kita mengalah sama perempuan. Mengalah ya. Perempuan ini dia tidak akan nakal kalau nggak dikasari. Tapi kalau dikasari mana mau. Tapi kalau dihargai bagaimana perempuan itu? Menghargai kembali, akan dijunjung. Jadi itulah, baik kita laki-laki maupun perempuan, mari saling menghargai. Itu gunanya kami ajarkan karakter. Nggak perlu pintar, tapi pembiasaan karakter-karakter baik akan menghasilkan profil Pancasila. Harapannya sih itu ya. Oke, baiklah. Ibu terima kasih sekali. Nggak nyangka Ibu kalian minta ini, kita tidak janji ya. Tapi namanya siswa di mana mau, guru harus siap melayani. Jadi bukti siap melayani. Terus nanti kita tambah dengan poster kamera. Hasil ini bernyanyi tadi apa menari tadi udah. Dan apa satu lagi? Sikap ya. Penyanyi. Ini sendalnya. Jadi lumayan lah. Kalau udah begini kan tidak hemat gitu. Bisa dilecitkan. Karena kalau pola itu ada lebih bagus lagi. Sampai sini dulu ya semua. Memegang poster. Jangan hanya kamu aja yang boleh main poster. Kamu gimana? Makan ya. Kalau dia udah jangan sanksi, udah pandai kan? Iya. Itu bisa berbuat animasi, bervideo, bentuk
untuk header, banner, logo, situ semua. Jadi kelompok kalian buat aja logonya, keren loh. Nanti ada yang mau buat minuman di kelas 3, misalnya ini kelompoknya, kan bisa desain, buat logo kalian. Nanti di makanan itu buat tempelkan logo itu. Nggak mahal menempelkan logo, untuk stiker dia. Ya bisa foto, nanti ada bannernya, apanya situ. Nama kalian. Food, air mata pengantin. Atau lak sama nama ngamuk. Nah, atau ubi, macam-macam makanan dari. Oke, itulah dulu. Semoga berhasil ya. Iya Bu. Silakan tutup. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi.